Hello Tianda, good evening everybody. We hope this video finds you well in the middle of the pandemic. Okay, let me introduce ourselves. My name is Putri. And my name is Rian. Yeah, but you can call me Mbak Putri and call him Mas Rian. We are from Purwokerto, but currently we stay at Debrecen, Hungary because we are pursuing our study. Mas Rian is study in PhD Management and Business, and I am study at Rural Development and Engineering program at University of Debrecen. We are really enthusiastic with the Tianda English course because we meet personally with the owner of the Tianda English course, which is Mbak Winda. Mbak Winda is one of my friend, and we try to collaborate and discuss everything what we can do for everyone in Indonesia. And we start with this class, Tianda English course. So in this occasion, we will try to share our experience, what we have done in the junior high school and senior high school. We will try to speak in two language, in English and in bahasa, oke? Jadi mungkin mulai dari Mbak Putri dulu cerita gimana dulu belajar bahasa Inggris ketika SMP. Iya, jadi kita akan merefleksikan diri kita ketika kita ada di umur adik-adik semuanya. Betul. Ya, waktu SMP, jadi saya tuh berasal dari desa SD-nya. Saya di SD Kebocoran, dan waktu SMP saya masuk di SMP Negeri 2 Purwokerto. Waktu itu di SD belum ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi kalau di SD kota udah ada ya, udah ada pelajaran bahasa Inggris. Di SD kota ada. Ya, terus habis itu waktu masuk SMP Negeri 2 Purwokerto, which is mostly murid-murid di sana itu dari SD kota. Jelas saya merasa minder dan ketinggalan ya, apalagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya merasa teman-teman kok udah pada tahu, udah pada ngerti banyak gitu. Ya, karena saya baru benar-benar menerima dan menelan bahasa Inggris itu dari nol ya. Ya, jadi saya agak minder, agak nggak pede gitu. Ya, cara saya untuk mengatasinya ya orang tua saya memberikan ikutin saya di les gitu, satu English course juga di Purwokerto. Tapi waktu itu saya tuh motivasinya belajar bahasa Inggris hanya sebatas untuk mengejar nilai, biar nggak ketinggalan aja nih sama teman-teman yang lain gitu. Dan waktu kelas 3 SMP pun, sampai kelas 3 SMP pun kayak gitu. Maksudnya untuk waktu itu kan waktu kelas 3 SMP ada nilai passing grade, bukan passing grade ya, batas lulus gitu. Batas minimum lulus gitu, nilai bahasa Inggris berapa, matematika berapa, dan hanya sekedar itu saja gitu. Jadi saya les hanya sekedar untuk biar nanti lulus deh gitu. Betul. Jadi nggak tahu benar-benar apa sih manfaatnya gitu. Menurut saya manfaat bahasa Inggris biar bisa lulus gitu aja. Betul sih. Itu juga terjadi di saya. Jadi ketika saya SMP, yang kita targetin ya cuma batas minimum aja. Waktu itu, waktu di SMP, kalau nggak salah, kita kan SMP ya, SMP 2 ya. Kalau nggak salah batas minimum itu 6,5 atau 7, saya lupa tuh bahasa Inggris. Pokoknya ya saya sudah mencapai itu, sudah selesai, udah di end gitu, nggak ada improvement lagi, which is itu salah total, dan itu salah besar. Padahal teman-teman kita ya, kita lihat ya teman-teman kita, beberapa teman-teman kita yang serius ya dalam belajar bahasa Inggris, mereka tuh punya opportunity atau punya kesempatan yang sangat lebar gitu. Banyak yang udah ke study exchange ke Malaysia, ke Australia, dengan modal bisa bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggrisnya juga cuma bahasa Inggris modal ngomong doang tuh conversation doang gitu. Karena mereka ketika level SMP belum dituntut grammatically betul gitu kan. Belum dituntut secara writing betul, yang penting bisa ngobrol, bisa ngomong sudah. Dan pede gitu Dan ya. pede itu utamanya. Iya. Dan bedanya mereka dengan kita secara umum waktu itu adalah mereka itu dapat informasi lebih mengenai hal itu. Dan kita nggak dapat. Nah itu bedanya. Mereka dapat tuh dari mana? Karena mereka punya kenalan, punya orang tua, punya temennya orang tua yang punya informasi mengenai hal itu gitu. Ya, jadi lingkaran mereka bergaul dengan orang-orang yang benar-benar support untuk mendukung bahasa Inggrisnya mereka. Jadi memilih lingkungan dan teman pergaulan dan support system yang baik untuk tetap konsisten belajar itu sangat penting. Penting banget itu. Jadi karena kalau teman-teman di lingkungan kita setnya sama, cuma dapat ya udah yang penting dapat di atas 7,5, oke. Seperti ya udah sama kita, kayak kita dulu, kita ketinggalan. Which is di mana
SMP 2 itu juga emang cuma sedikit sih, waktu itu cuma 1 atau 2 yang berhasil exchange. Tapi setelah kita cari tahu, oh ternyata mereka punya teman seperti itu, Iya, mereka punya orang tua yang kayak gitu. Jadi, nah di sini kenapa kita pengen sharing di sini, saya harapkan teman-teman di Tiada English Course tuh punya kesempatan yang sama karena dapat informasi yang sama di sini gitu kan. Which is teman-teman tuh bisa punya peluang untuk exchange loh ke luar negeri, punya peluang ikut lomba dalam hal bahasa Inggris seperti lomba debat, lomba storytelling, yang mana itu nggak harus semua kemampuan bahasa Inggrisnya full gitu. iya, Maksudnya full gimana? heeh, Jadi maksudnya full gini, bahwa ketika teman-teman fokus ke storytelling ya teman-teman fokus bercerita, berkisah, mhm, bertutur kata, ngobrol aja, ekspresi gitu. ekspresif Ya, gitu. jadi nggak harus grammar-nya bener kan bisa Betul, dihafalkan gitu betul. kan. Karena kita nggak harus masalah grammar aja, karena Mhm, kalau dulu dari dulu kan momoknya dan selalu guru tuh heeh, ngomong grammar harus betul, grammar ternyata itu bukan the main core of English itu bukan itu. Yang heeh, penting itu bisa komunikasi gitu kan. iya dan Bahkan eh, teman saya ketika SMA itu dia bisa exchange hanya modal PD berkomunikasi walaupun grammarnya masih nol sih waktu itu. iya, Nah, di sini kita harapannya kita bisa sharing, kita bisa improvement bareng-bareng, kita bisa belajar bahasa Inggris dan teman-teman bisa punya opportunity yang dulu kita lost gitu. mhm, Kita dulu nggak punya opportunity itu dan teman-teman bisa punya itu kalau mulai sekarang udah senang bahasa Inggris, udah mulai mencari informasi tentang bahasa Inggris dan sebagainya, mhm, gitu ya. oke, iya, Nah, di sini kita untuk sesi pertama ini kita mau cerita apa sih sebenarnya benefitnya ketika eh, teman-teman mhm, punya kemampuan bahasa Inggris lebih di atas rata-rata dari orang lain. iya, Mungkin jadi dari pertama Mbak Putri dulu mau cerita mungkin. iya, jadi ini point of view kita aja ya, ini Ya, pandangannya kita gitu setelah kita, apa ya, apa, kayak melakukan evaluasi terhadap diri kita gitu, kenapa kita nggak dari dulu sih belajar bahasa Inggris. belajar bahasa Inggris, kenapa kita dari dulu aware gitu, Mm, kenapa nggak dari dulu kita aware tentang pentingnya bahasa Inggris, tentang oh kalau kita aware dari dulu kita bisa nih dapat peluang ini betul, yang lebih gitu dari sekedar sekarang betul. gitu. Jadi pertama yang menurut kita yang bisa kita dapatkan ketika kita serius untuk mempelajari bahasa Inggris itu adalah chance, peluang gitu. Kita punya peluang apapun gitu. Karena sekarang apapun yang ada itu me-require atau mensyaratkan kita untuk bisa bahasa Inggris gitu. Misalnya peluang untuk student exchange, peluang untuk dapat scholarship secara gratis, atau bahkan peluang untuk ke SMA favorit pun sekarang udah Mm-mm. pakai bahasa Inggris ya mungkin gitu. Jadi peluang-peluang sekarang itu sangat apa namanya mensyaratkan kita untuk bisa bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang apa ya spesial lagi bahkan gitu, itu suatu bekal yang harus kita siapkan gitu. Maksudnya bukan satu spesial lagi tuh semua orang sekarang udah inilah apa namanya udah paham banget gitu. Sekarang di Indonesia banyak international school yang pakai bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman di adik-adik dan di Tianda itu jangan jangan mau kalah dengan yang lainnya gitu. Kita belajar tuh bukan hanya karena kita di daerah kita nggak bisa itu sama sekali enggak gitu. Kesempatan tuh terbuka lebar dimanapun gitu. Sekarang akses internet kan mudah gitu juga kan. Dan yang tadi saya bilang kesempatan untuk student exchange dan dapat scholarship itu juga terbuka lebar karena persyaratannya tuh nggak mensyaratkan daerah kan. Mereka cuma mensyaratkan nilai, mensyaratkan suatu apa namanya motivasi kita atau apa gitu. Dan eh, nggak per daerah kayak misalnya nggak ada kan scholarship yang hanya untuk daerah Jakarta itu kan nggak ada kan. Untuk terbuka lebar untuk semuanya. Jadi peluang-peluang itu akan itu harus menjadi motivasi teman-teman, adik-adik semuanya gitu. Kita punya peluang dan kita harus benar-benar apa namanya semangat gitu untuk mengejarnya. Kalau adik-adik benar-benar berminat mengejarnya dengan semangat pasti akan didapatkan. Dan tadi buatlah suatu support system atau suatu jaringan teman yang satu tema gitu, satu visi gitu. Jadi misalnya teman-teman tuh pingin scholarship nih nanti SMA gitu, atau pingin student exchange nanti kelas 2 SMA, ikutlah join lah ke grup Facebook atau ke grup apa gitu, ke grup biasanya ada grup Facebook yang tentang ya, AIESEC atau AFS gitu. Jadi informasi teman-teman tuh semakin terbuka gitu. Betul. Jadi pertama memang kita harus membuka informasi sih, karena kalau kita nggak tahu informasi, kita nggak tahu mau kemana arahnya gitu kan. Hmm. Bahkan ya sekarang setahu saya itu SMA-SMA itu memberikan beasiswa-beasiswa khusus untuk anak-anak yang spesial. Spesial itu gimana? Hmm.
kayak di Purwokerto tuh kalau nggak salah SMA 3 itu ngasih beasiswa khusus untuk anak prestasi di olahraga ya. Hmm. Jadi mau setidak pintar apapun dalam hal akademik, kalau olahraganya bagus dia masuk ke sana. Dan Hmm. mereka ada beasiswanya. Dan itu membuka kemungkinan bahwa SMA lain di Purwokerto atau daerah lain kalau punya bahasa Inggris, skill bahasa Inggris di atas rata-rata, mereka bisa masuk tanpa tes atau masuk dengan jalur khusus gitu kan. Itu Hmm. ada gitu. Dan itu Hmm. nyata. Di universitas pun ada gitu. Karena beberapa SMA juga menginginkan murid-murid yang pintar bahasa Inggris gitu kan. Nah, sekarang apalagi aksesnya internet udah luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa nyari semua informasi di internet. Dan hampir 90% internet itu bahasanya bahasa Inggris ya, yang informasinya valuable. Jadi diharapkan kalau teman-teman punya skill bahasa Inggris yang di atas rata-rata, teman-teman bisa akses informasi yang orang lain tidak punya Yang gitu. lebih banyak lagi, lebih Lebih dalam banyak lagi. lagi gitu Soalnya kalau kan. sekarang kalau yang bahasa Indonesia mungkin udah ketinggalan ya. Mm-mm. Maksudnya bukan ketinggalan kalau Semua orang bisa baca. iya apa kayak berita-berita atau informasi dalam bahasa Indonesia itu kan yang baca ya orang Indonesia aja gitu. Tapi kalau informasi dalam bahasa Inggris itu lebih kayak worldwide gitu loh. Jadi gini deh, misalkan ada program namanya IESEC, itu kan Hmm. pertukaran pelajar ya. Itu teman-teman bisa akses syaratnya ya, teman-teman bisa belajar, bisa baca bahasa Inggris, bisa mengartikan Hmm. syaratnya seperti apa, programnya kayak gimana, besarnya beasiswanya seperti apa. Itu teman-teman bisa pergi ke luar negeri selama sebulan dan nanti di sana ditampung gratis oleh apa? Oleh host namanya. Host itu berarti pemilik rumah. Nanti tinggal di situ, makan di situ gratis. Nanti Hmm. kegiatannya apa? Kegiatannya itu kayak mengajar ke anak-anak SD atau mengajar ke anak-anak TK, ngajarin apa, bisa macam-macam, bisa ngajarin menyanyi, bisa Hmm. ngajarin apa, yang penting modalnya satu bahasa Inggris gitu kan. Hmm. Itu kan kesempatan yang luar biasa ya, teman-teman cuma butuh modal paspor sama tiket pesawat pulang pergi aja gitu. Hmm. Selainnya ditanggung sama sana gitu. Nah, Hmm. itu jadi salah satu yang jelas bisa teman-teman targetkan untuk belajar bahasa Inggris gitu Iya. kan. Hmm. Dan dari dulu kita nggak tahu masalah hal itu, kita baru tahu ketika udah kuliah gitu. Iya, jadi ternyata kita baru tahu juga ternyata di usia secondary school atau SMP SMA itu udah banyak banget loh peluang-peluang yang bisa Betul. didapatkan gitu. Jadi ya intinya gitu aja sih ya. Maksudnya kita cuma ingin membuka apa namanya ya, membuka wawasan teman-teman gitu. Maksudnya kita berpikirnya lebih ke depan, lebih luas lagi. Belajarlah bahasa Inggris bukan hanya sekedar untuk mengejar nilai gitu. Carilah peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan gitu. Caranya ya itu tadi saya highlight lagi ya, Mbak Putri highlight lagi. Caranya pertama dengan apa namanya? Menargetkan apa yang ingin kalian dapatkan. Kedua, membuat jaringan atau kalian bisa bikin apa Grup namanya? teman-teman yang Grup sama. teman-teman yang visinya sama gitu. Kalau Betul. misalnya visinya student exchange ya exchange, visinya scholarship scholarship, atau kalian bisa mencari gitu. Ada grup Facebook juga banyak tentang IESEC, AFS, jenis-jenis apa student exchange yang bisa kalian ikutin ketika SMA, ketika kalian sudah SMA maksudnya. Dan yang ketiga, akses informasi gitu. Jadi sekarang itu informasi banyak, cuman bagaimana kita bisa akses atau enggak gitu. Dan yang menang itu yang bisa akses informasi paling cepat gitu. Betul. Dan ini Tianda English Course saya harapkan ketika teman-teman sudah membentuk sebuah komunitas dengan lebih dari 80 orang ya, diharapkan mereka teman-teman tuh punya visi yang sama sih, visi berkembang bersama-sama. Maksudnya gini, kalian tuh udah masuk course ini, kalian fokus dan bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin dengan memanfaatkan yang ada di sini. Manfaatnya gimana? Ya teman-teman bisa tanya apapun yang mungkin bisa kita jawab gitu kan. Hmm. Atau teman-teman bisa membentuk kelompok kecil lagi yang mungkin sama nih, interestnya sama nih. Misalkan ada sekelompok kecil lagi yang interestnya sama, yaitu misalkan tentang Storytelling. storytelling Oke. misalkan. Ya Atau sudah, debat. berarti debate misalkan. Fokusnya ke situ. Atau mungkin ada yang juga fokusnya ada yang suka masak gitu kan. Ya sudah, kalian fokus ke masak tapi dalam dalam komposisinya bahasa Inggris dan sebagainya. Karena sekarang bahkan banyak YouTuber yang masak dengan bahasa Inggris juga laku keras gitu kan. Hmm. Jadi teman-teman cari interest yang sama satu sama lain. Bahasa Inggris itu hanya sebagai jembatan ya.
tapi bidangnya bisa macam-macam nih. Misalkan yang cowok-cowok sukanya main game, bisa game tapi dikemas dalam bentuk bahasa Inggris. Karena kalau yang nonton cuma orang Indonesia, berapa sih jumlah orang Indonesia? 260 juta gitu kan. Kalau jumlah penduduk dunia kan udah miliaran gitu. Kalau teman-teman kemas dalam bahasa Inggris, kemungkinan peluang ditontonnya itu lebih banyak gitu. Atau Oke. teman-teman ada yang suka baking ya kayak gitu, atau yang suka lainnya kayak gimana gitu ya. Jadi bisa, ini komunitas yang harus bisa berkembang sih menurut saya. Iya. Ya, jadi mungkin sekian dulu panjang lebar panjang lebar penjelasan dari kami. Oke. Semoga bisa diterima dan ya kita bisa ketemu di sesi selanjutnya. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Bye bye.